Memasuki awal tahun 2016, Anda pasti memiliki segudang impian, harapan, dan keinginan untuk menjadi lebih sukses. Salah satunya mungkin sukses dalam berkarir. Nah, ayo cari tahu kali ini akan membahas tentang pekerjaan unik yang jarang diminati dan mungkin dapat menjadi salah satu pekerjaan untuk Anda jalani pemirsa. Apa saja? Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Pemirsa, sebagai negara berpenduduk terpadat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, Indonesia memiliki angka yang tinggi dalam jumlah tenaga kerja. Namun, tidak semuanya terserap di dunia kerja alias menganggur. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berbuntut pada PHK menjadi salah satu faktor penyebabnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 114,8 juta orang, berkurang 6 juta orang dibanding keadaan Februari 2015. Sementara tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2015 sebesar 6,8%, meningkat dibanding TPT Februari 2015 sebesar 5,81% dan TPT Agustus 2014 sebesar 5,94%. Nah pemirsa, hal inilah yang kemudian menjadikan seseorang untuk selektif memilih jurusan ketika memasuki jenjang universitas. Apa saja sih jurusan yang paling banyak dipakai di dunia kerja? Nah, berikut ini adalah beberapa jurusan yang memiliki lapangan kerja cukup luas menurut hasil survei yang dilakukan Higher Education Statistics Agency di Inggris. Jurusan pendidikan. Jurusan ini membuka lapangan kerja yang lumayan luas. Selain itu, kesejahteraan guru pun mulai diperhatikan. Jurusan pertanian. Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Namun, masih banyak orang yang kurang tertarik dengan jurusan ini. Padahal, jurusan ini membuka lapangan kerja yang cukup luas. Misalnya menjadi penyuluh pertanian, peneliti pertanian, dan budidaya, atau pendidik pertanian. Jurusan teknik informatika. Nah, di era teknologi seperti saat ini, jurusan ini menjadi idola banyak orang. Kini, lulusan jurusan informatika banyak dicari mulai dari perusahaan startup hingga perusahaan terkemuka dan badan rahasia negara. Jurusan hukum. Masalah hukum takkan pernah ada habis-habisnya, sehingga jurusan ini pun banyak diminati. Lulusan ini juga memiliki kesempatan bekerja di berbagai bidang dan gajinya lumayan tinggi loh. Jurusan akuntansi. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan oleh semua bidang usaha, karena semua perusahaan pasti membutuhkan jasa keuangan. Jurusan kedokteran. Untuk menjadi dokter memang tidaklah mudah, karena selain peminatnya banyak, sekolahnya pun lama dan memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, hasil yang Anda dapatkan akan sepadan dengan apa yang Anda keluarkan. Jurusan bahasa. Jurusan ini memiliki lapangan kerja yang cukup luas untuk lulusannya. Terlebih jika Anda memilih bahasa yang sedang booming di dunia perbisnisan, seperti bahasa Korea, Jepang, dan China. Nah, sekarang Anda sudah tidak bingung lagi kan untuk memilih jurusan di universitas? Tapi bagaimana bila Anda tidak termasuk dalam 7 jurusan di atas? Jangan khawatir pemirsa, dengan kesungguhan dan kerja keras, maka siapapun bisa meraih impiannya. Dan Anda pun masih bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan minat Anda. Lalu apa saja tips-tips untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian? Passion ini sebenarnya adalah journey. Jadi tidak serta-merta seorang, katakanlah, begitu dia bersiap pekerjaan dia sudah punya passion. Enggak. Tapi dia akan terbentuk dari perjalanan hidup dia. Jadi pentingnya passion di dalam pekerjaan adalah dia memberikan energi. Passion ini adalah bahan bakarnya seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian, tentunya Anda ingin mengembangkan karir Anda. Apa saja tipsnya agar kita sukses dalam berkarir? Dalam berkarir, setiap orang punya ultimate goal yang berbeda-beda. Ya, ada memang yang orang lebih punya filosofi bahwa bekerja itu ya sebuah proses, sehingga dia punya pandangan bahwa kalau saya bekerja dengan baik, hasilnya akan baik. Tapi ada juga orang-orang yang lebih melihat kepada result. Katakanlah, apapun cara yang bisa saya lakukan, yang penting result. Ini
Lulusan jurusan informatika banyak dicari mulai dari perusahaan startup hingga perusahaan terkemuka dan badan rahasia negara. Jurusan hukum. Masalah hukum takkan pernah ada habis-habisnya, sehingga jurusan ini pun banyak diminati. Lulusan ini juga memiliki kesempatan bekerja di berbagai bidang dan gajinya lumayan tinggi loh. Jurusan akuntansi. Lulusan jurusan ini banyak dibutuhkan oleh semua bidang usaha, karena semua perusahaan pasti membutuhkan jasa keuangan. Jurusan kedokteran. Untuk menjadi dokter memang tidaklah mudah, karena selain peminatnya banyak, sekolahnya pun lama dan memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, hasil yang Anda dapatkan akan sepadan dengan apa yang Anda keluarkan. Jurusan bahasa. Jurusan ini memiliki lapangan kerja yang cukup luas untuk lulusannya. Terlebih jika Anda memilih bahasa yang sedang booming di dunia perbisnisan, seperti bahasa Korea, Jepang, dan China. Nah, sekarang Anda sudah tidak bingung lagi kan untuk memilih jurusan di universitas? Tapi bagaimana bila Anda tidak termasuk dalam 7 jurusan di atas? Jangan khawatir pemirsa, dengan kesungguhan dan kerja keras, maka siapapun bisa meraih impiannya. Dan Anda pun masih bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dan minat Anda. Lalu apa saja tips-tips untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian? Passion ini sebenarnya adalah journey. Jadi tidak serta-merta seorang, katakanlah, begitu dia bersiap pekerjaan dia sudah punya passion, enggak. Tapi dia akan terbentuk dari perjalanan hidup dia. Jadi pentingnya passion di dalam pekerjaan adalah dia memberikan energi. Passion ini adalah bahan bakarnya seseorang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki. Ketika Anda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian, tentunya Anda ingin mengembangkan karir Anda. Apa saja tipsnya agar kita sukses dalam berkarir? Dalam berkarir setiap orang punya ultimate goal yang berbeda-beda. Ya, ada memang yang orang lebih punya filosofi bahwa bekerja itu ya sebuah proses, sehingga dia punya pandangan bahwa kalau saya bekerja dengan baik hasilnya akan baik. Tapi ada juga orang-orang yang lebih melihat kepada result. Katakanlah apapun cara yang bisa saya lakukan, yang penting resultnya, end resultnya adalah sesuatu yang entah itu achievement buat pribadi ataupun persyaratan-persyaratan pekerjaan di dalam organisasi. Tapi bagaimana bila Anda bekerja tidak sesuai dengan minat Anda? Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ya? Ada orang-orang yang sudah terampil dalam pekerjaannya, memiliki pengetahuan tapi tidak punya passion, sehingga apa? Keterikatan dia, komitmen dia terhadap pekerjaan menjadi tidak begitu tinggi. Jadi kalau seorang udah bekerja nggak ketemu passionnya, menurut saya ya, jadi ada saat ketika dia harus membangun kembali pencariannya, ya karena perjalanan waktu kan tidak berhenti. Nah inilah gunanya passion, dan ini juga yang membedakan orang yang passionate, orang yang punya gairah dan semangat yang luar biasa dengan orang yang memaknai pekerjaan sekedar menggugurkan kewajiban. Nah pemirsa, itu dia tips-tips memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kepribadian serta menggapai sukses dalam berkarir. Setelah ini, kami akan mengajak Anda melihat pekerjaan-pekerjaan unik di dunia dan Indonesia. Seperti apa? Tetap di Ayo Cari Tahu ya! Karena kebutuhan untuk pemotretan, untuk pembuatan TV komersil, utamanya adalah makanan itu harus terlihat sangat enak. Pemirsa, banyak sekali profesi di sekitar kita, mulai dari guru, polisi, pengacara, entertainer, programmer, dan masih banyak lagi. Tapi ada juga loh orang-orang yang bekerja di luar hal-hal lumrah. Nah, berikut berbagai profesi unik di dunia. Oshiya. Di kota-kota besar di Jepang, stasiun kereta api dipenuhi oleh para penumpang, khususnya selama jam pulang pergi kantor. Nah, Oshiya ini bertugas menyejalkan penumpang sebanyak mungkin ke dalam kereta dan membantu menarik penumpang ketika turun dari kereta. Pemandu Gunung Everest. Anda yang hobi naik gunung dan menyukai tantangan, bisa mencoba jalani profesi yang satu ini. Selain ketahanan fisik, Anda juga harus mampu memandu dengan baik untuk menaklukkan puncak tertinggi di dunia ini, yang kerap kali dihadang badai salju.
Terapis tawa. Tahukah Anda, tawa dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan? Sebagai terapis tawa, Anda harus mampu mengatasi masalah stres seseorang hingga membuatnya kembali ceria. Nah, pekerjaan ini membutuhkan keahlian untuk memahami karakter seseorang. Pen- Salah satunya adalah food stylist. Ya, profesi yang satu ini memang belum banyak dilakukan orang. Lalu apa ya food stylist itu? Food stylist kalau saya kasih penjelasan pengantarnya adalah nggak jauh beda sama orang profesi penata rias rambut, makeup artist kayak gitu. Nah, kalau food stylist bidang yang ditata adalah makanan, minuman, produk. Karena kebutuhan untuk pemotretan, untuk pembuatan TV komersil, utamanya adalah makanan itu harus terlihat sangat enak, mempunyai daya tahan terhadap waktu. Karena pada saat kita bekerja dengan lighting yang panas, dengan waktu yang singkat, gitu. Jadi kita harus memerlukan treatment gimana makanan itu bisa mempunyai penampilan yang menggugah selera. Puji Purnama adalah salah seorang food stylist di Indonesia. Banyak brand-brand makanan yang menggunakan jasanya untuk iklan atau foto. Sudah berapa lama sih menjadi seorang food stylist? Sebenarnya iseng-iseng saya itu dari tahun 90 sudah mulai ikut-ikut menata buat media kayak gitu. Total perjalanan waktu saya ada 15 tahun. Ya secara komersil ya 10 tahun lebih lah kayak gitu. Profesi ini ada karena pesatnya perkembangan dunia kuliner. Bagaimana awalnya menjadi seorang food stylist? Awalnya dulu saya lebih suka karena masak. Orang tua dulu kerja, jadi kalau pulang ke rumah tidak ada yang masak, mau nggak mau kita harus masak sendiri. Terus saya kerja di media, karena ikut lomba masak juga waktu sama Rudy Hoirudin untuk lomba masak, festival makanan gitu ya. Karena saya pikir harus ada tempat saya harus berkreasi setiap waktu. Saya pikir media majalah percetakan tempat yang pas buat saya gitu. Jadi saya berkecimpung lah di dunia food fotografi buat syuting gitu. Pemirsa, menjadi seorang food stylist tidak hanya sekedar menata makanan saja, namun ia harus memiliki jiwa seni yang tinggi hingga makanan yang ditampilkan terlihat menarik dan cantik. Apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang food stylist ya? Mempunyai kemampuan bidangnya di bidang kulineri. Tapi artinya bukan itu saja, karena kalau untuk jadi food stylist harus multi kompleks. Dia harus punya banyak talenta. Saya walaupun bisa masak, tapi saya juga harus punya sikap kesabaran. Sikap harus punya sensitivitas terhadap seni gitu loh. Skill-skill yang lain ya dari kemampuan bahasa, karena sering kita bekerja dengan director, dengan kameraman orang asing gitu ya. Ya jadi siapapun sebenarnya bisa jadi food stylist. Yang penting dia pemahaman kuliner itu harus tahu dulu, pemahaman seni memasak gitu loh. Makanan apa yang paling sulit untuk ditata? Alhamdulillah semua udah saya kerjakan ya. Saya mengalami dari waktu itu syuting motret dengan non digital, di mana dulu kesulitannya sangat tinggi menggunakan Polaroid gitu ya, motret mengejar gimana keju supaya bisa meleleh pada saat di frame bisa diangkat. Kemudian es krim, minuman, semuanya itu udah pernah kita kerjakan. Lalu adakah trik-trik khusus dalam memvisualisasikan berbagai jenis hidangan ini? Semua makanan mempunyai treatmentnya masing-masing gitu loh, mempunyai kebutuhannya, konsepnya masing-masing. Misalnya ada sup yang hangat, gimana itu bisa kelihatan keluar asap. Nah pemirsa, itu dia profesi food stylist yang membutuhkan kesabaran dan konsentrasi dalam menata makanan. Setelah ini, masih ada profesi-profesi unik lainnya. Tetap di Ayo Cari Tahu ya, karena sebaiknya Anda tahu.
talenta yang Tuhan berikan kepada saya jalankan. Mungkin orang berpikir, aduh, Pemirsa, setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menjalani hidup, termasuk dalam mencari mata pencarian. Sebagai manusia, sudah seharusnya lah kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik dengan cara yang baik pula. Nah, berikut ini ayo cari tahu akan menampilkan profesi unik lainnya yang sangat penting dan dibutuhkan banyak orang, namun masih sepi peminatnya, yakni perias jenazah. Bagi sebagian besar orang, mungkin profesi ini menakutkan, namun tidak bagi mereka yang sudah terbiasa melakoni pekerjaan yang satu ini. Sebagai perias jenazah, ia tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian bermake up, namun ia juga harus memiliki mental dan motivasi yang kuat dalam menjalani profesi yang satu ini. saya selalu minta sama Tuhan. Karena kalau saya ini tidak memiliki kemampuan, yang saya tahu Tuhan yang memiliki kemampuan, yang memampukan saya. Nah, akhirnya ini apa yang Tuhan berikan kepada saya, talenta yang Tuhan berikan kepada saya jalankan. Mungkin orang berpikir, aduh, ya menakutkan lah, saya jalankan aja. Saya nggak takut. Lalu seperti apa ya tugas seorang perias jenazah? Pada saat saya merias itu, biasanya memang saya bersihin dulu semuanya, kemudian saya bersihin. Nah, kalau seperti itu, foundationnya memang agak-agak tebal ya, agak tebal. Karena kadang-kadang dia ada bintik. Bagaimana kita menutupi supaya jangan kelihatan bintik-bintiknya. Setiap profesi pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Begitu pula dengan merias jenazah yang tak seperti merias pengantin ataupun public figure. Nah, seperti apa sih kesulitan merias jenazah itu? Waktu itu jam 2 sampai jam 4 lama saya merias itu. Karena dia permintaan dia, nih saya suka seperti ini. Permintaannya, ada foto dia kan, oke saya kerjakan. Nah, saya mulai merias, jadi saya kelar jam 4 subuh. Mereka udah ngantuk, saya juga udah ngantuk. Saya pasrah, saya sudah menyerah, saya Tuhan, apa yang saya lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu, berikan saya kekuatan Tuhan. Lalu seperti apa sih tahapan merias jenazah ini? Apakah sama seperti merias wajah pada umumnya? Saya mulai pakai air mawar, semuanya saya bersih-bersihkan, udah selesai baru saya sumpel-sumpel. Di mulut saya sumpel, di hidung saya sumpel, terus sumpel dengan kapas, kemudian di kupingnya juga saya sumpel. Jadi begitu selesai saya merias, akan terlihat hasilnya bagus. Ya, keluarga tentu kan senang. Apa suka duka menjalani profesi sebagai perias jenazah? Sukanya ya, kalau saya bilang, setiap pekerjaan seberat apapun, kalau saya kerjakan dengan hati, tentu itu akan menghasilkan yang baik. Dan saya suka cita bekerja. Nah, kesulitannya begini ya, ada rasa takut ya. Mungkin saya bilang saya nggak takut, saya melayani Tuhan, saya nggak takut. Orang sudah meninggal, artinya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang ada rasa ini juga sih, saya mesti lihat-lihat dulu, takut. Kalau aku gordennya bergerak, saya takut juga, saya lihat, oh diam, tenang, dia tenang. Satu lagi begitu, saya lihat, oh tenang, sudah Tuhan tolong saya. Tapi kan saya udah berdoa, tapi sekali berdoa ada rasa juga sih. Perias jenazah itu banyak yang bekerja di rumah-rumah duka maupun yayasan yang membuka jasa dan pelayanan pemakaman. Bisnis pemakaman di zaman modern ini pun semakin berkembang dan menjanjikan, sehingga profesi sebagai perias jenazah pun cukup menjanjikan. Saya bekerja ini melayani Tuhan melalui keluarga. Kalau pelayanan memang nggak ada hitung-hitungnya ya, karena saya tahu upahku besar di sorga. Saya lepas dari berapa perusahaan mau kasih, ya itulah kebijaksanaan mereka pasti ada lah. Nah pemirsa, itu tadi apa dan bagaimana profesi seorang perias jenazah. Sementara itu, semakin berkembangnya zaman juga memunculkan profesi-profesi baru lainnya. Di antaranya seperti ojek online dan sosial media spesialis. Pemirsa, Anda pasti tak asing lagi dengan ojek online dan mungkin Anda adalah salah satu pengguna jasa mereka. Selain ojek online, ada pula jasa lainnya yang dapat Anda gunakan, seperti jasa pijat, jasa angkutan mobil box, membersihkan rumah, mengantar barang, serta berbelanja. Sementara sosial media spesialis adalah sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk mengurusi akun-akun sosial media yang dimiliki perusahaan, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan Google+. Tujuannya adalah untuk membangun komunitas dan juga untuk kepentingan sales dan marketing.
Anda yang gemar berselancar di dunia maya dan aktif di berbagai media sosial bisa mencoba profesi yang satu ini. Nah, pemirsa, ayo cari tahu, itu dia pekerjaan-pekerjaan unik yang ada di Indonesia. Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Jangan lupa ya, sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Ayo cari tahu karena sebaiknya Anda tahu.